Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada info terbaru, info yang sangat valid, bahwa saya barusan sowan kepada kiai, baru datang saya sowan kepada kiai besar di Jawa Timur, ulama sepuh, dan saya sedikit bicara, sedikit konsultasi ya. Dan ada info di Jawa Timur ini, saya tidak sebutkan nama desanya, nama kotanya. Di Jawa Timur ini ada makam Habib, bukan dihabibkan tapi memang Habib itu. Ada makam Habib dikeramatkan di Jawa Timur ini. Beliau Habib itu digembar-gemborkan dibunuh oleh PKI. Ya, digembar-gemborkan Habib itu dibunuh oleh PKI. Tapi kenyataannya beliau sendiri PKI dibunuh oleh TR waktu itu, tentara rakyat. Nah, jadi PKI teriak PKI. Beliau PKI ini, saya pertegas lagi, saya menjelaskan. Beliau PKI ditembak oleh tentara zaman dulu dengan nama TR, tentara rakyat. Tapi viralnya, masyhurnya, beliau dibunuh oleh PKI. Mungkin pemirsa, pendengar tahu itu makam siapa. Nah, seperti itu kawan ya informasinya. Cuman sayang informasinya kurang lengkap ya. Kurang lengkap yaitu terkait nama si Habib dan juga kuburannya di kota apa tapi beliau menjelaskan di Jawa Timur. Yaitu Habib PKI yang mati. Kemudian di framing bahwa Habib itu mati karena dibunuh PKI. Padahal PKI-nya adalah dia sendiri, seorang Habib itu sendiri ya. Dan dikeramatkan kawan. Dikeramatkan padahal Habib ini adalah Habib PKI. Jadi dimana kalau kita melihat sejarah pergerakan PKI itu banyak kiai-kiai pribumi, kiai-kiai NU itu banyak yang dibunuh oleh para PKI ini. Nah, diantaranya sudah masyhur bahwa Habib itu banyak yang menjadi PKI. Kemudian ketika mereka meninggal, di framing bahwa Habib itu mati karena dibunuh oleh PKI dan dikeramatkan. Saya pikir hal-hal seperti ini sangat banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Dan ini bukan sekedar sejarah yang karangan-karangan, tetapi ada saksi-saksi sejarah. Kalau kita melihat framing dari klan Ba'alawi ini memang sangat ngeri sekali kawan. Termasuk juga bagaimana mereka menjelma sebagai seorang ulama, seorang agamawan dari keturunan Rasulullah. Padahal kalau kita melihat dari sisi keilmuan mereka, kemudian juga bagaimana perilaku-perilaku mereka itu sangat jauh sekali, sangat jauh panggang dari api. Mereka itu pandai memoles sesuatu itu hanya di luaran saja. Dan yang miris lagi bahwa kebanyakan orang Indonesia ini banyak yang tertipu dengan penampilan-penampilan saja. Padahal untuk tampilan itu sangat gampang sekali untuk ditipu. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Kita lihat ya. Jadi sangat sederhana dan simpel sekali
kalau kita mau merubah penampilan diri itu menjadi seorang ulama, seorang habib, seorang agamawan, cukup hanya perawakan saja yang kita bisa beli di toko-toko online ya. Hanya bermodalkan cukup 200.000 saja sudah bisa tampil sebagai seorang, panutan, seorang ulama. Seperti tadi contohnya, sangat gampang dan sangat sederhana sekali. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya tesis Kiai Imad, sekarang ini, sejatinya para ulama, sejatinya, penerus para anbiya, pewaris-pewaris para nabi ini bisa kita bedakan dari dari kedalaman ilmu dan juga dari akhlakul karimahnya. Jadi masyarakat pribumi ini memang sudah banyak tertipu. Ibaratkan kalau disimulasikan selama ini warga Indonesia, warga pribumi ini sudah mengingu sesuatu hal yang membahayakan. Dan ini ada sebuah simulasi dalam bentuk gambar dan visual ya tanpa narasi. Ini masuk kalau menurut saya ini. Nah, dari Palestina ya. Dulu Yahudi imigran. Dulu Yahudi imigran Palestina. Ibaratkan ngingu ulo ya. Ibarat. Setelah ularnya besar, dicontohkan seperti Palestina, ini dicaplok ya oleh orang Yahudi. Kemudian sekarang ini di Indonesia, dan ini simulasinya Indonesia. Sekarang Habib Alwi Yahudi Yaman pendatang ini diberi makan oleh warga pribumi ya, dibesarkan, diberi makan, diingu ya. Nah besok kalau kita tidak bergerak sekarang, maka ya seperti ini, Indonesia akan nasibnya sama seperti Palestina, ya akan dicaplok oleh klan Bahlawi ini. Wahai putra-putri bumi Nusantara, bangsa Indonesia. Kita pribumi Indonesia adalah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Oleh karena itu, jadilah tuan di negeri sendiri. Dan jangan rendahkan, jangan kalian nodai dan rendahkan nilai kemerdekaannya dengan menjongoskan diri terhadap keturunan bangsa asing yang keberadaan mereka di negara ini hanya sekedar numpang cari makan. Bangsa kita Nusantara adalah bangsa yang berdaulat. Oleh karenanya jangan biarkan para pendatang mengklaim sejengkal tanah pun sebagai hak milik kita. Termasuk jangan membiarkan mereka mengklaim satu pun para pahlawan dan makam para leluhur kita sebagai nenek moyang mereka. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, nenek moyang para leluhur kita adalah orang-orang yang berjiwa pejuang berwatak ksatria. Oleh karenanya janganlah kita menjadi orang yang berjiwa pecundang, yang selalu merasa kalah, rendah, dan hina. Kita putra putri bumi pertiwi adalah bangsa yang bermartabat, yang memiliki budaya yang adil luhung, memiliki adat, etika, sopan santun, dan tata krama yang sangat mulia. Oleh karena itu jangan rusak citra adat, etika, sopan santun, dan tata krama yang sangat mulia tersebut dengan menghinakan diri kita berperilaku bak sekumpulan hewan yang merebut secuil makanan serta sebutir buah-buahan yang dilempar oleh kaum pendatang bak memberi makan pada binatang dan sebagainya. Bangun dan bangkitlah, bangunlah dari mimpi-mimpi halumu dan bangkitlah untuk mendharma baktikan jiwa, raga, pikiran, dan tenagamu untuk kejayaan bumi Nusantara.
Percayalah, kita tidak akan menjadi orang yang hina selama membela bangsa dan negara. Sebaliknya, kita akan menjadi pecundang dan pengkhianat bangsa ketika kita membela, melindungi, dan berangkul mesra dengan bangsa asing yang sudah nyata-nyata mau menjarah bangsa dan negara tercinta. Sadarlah, sadarlah, wahai putra-putri bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.